Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hikmah yang ke-171. Ilal masyiati. Ini judulnya. Ilal masyiati, kepada kehendak Allah. Masyiah itu kehendak Allah. Yustanidu, disandarkan. Yustanadu, disandarkan. Apa kulusaiin, setiap sesuatu perkara. Ilal masyiati yustanadu kulusaiin, kepada kehendak Allah disandarkan segala sesuatu. Wala tastanidu hiya ila syai'in, dan kehendak Allah tidak disandarkan kepada sesuatu. Segala sesuatu itu bersandar kepada kehendak Allah. Jika dikehendaki oleh Allah, maka sesuatu itu terjadi. Dan jika tidak dikehendaki Allah, sesuatu itu tidak akan pernah terjadi. Begitu maksudnya. Masyiatullahi ta'ala la tustanadu ila syai'in wala tatawaqafu ala syai'in min su'alin wa talabin. Kehendak Allah itu tidaklah disandarkan kepada sesuatu, dan kehendak Allah itu tidak terhenti atas permintaan dan tuntutan. Karena kehendak Allah itu kehendak sendirinya. Li'anna lahu iradatun nafizah. Karena kehendak Allah itu kehendak yang lulus. Tuh, mendengar iradatun nafizah kan udah berapa kali kita. Jadi kehendak Allah itu adalah iradatun nafizah, kehendak yang lulus. Artinya kehendak yang lulus itu Allah berkehendak terhadap apapun yang Allah kehendaki, tidak karena sesuatu, begitu. Allah memberi ke kita tidak karena tidak karena dipinta oleh kita. Allah tidak memberi tidak karena tidak dipinta. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah maka akan terjadi. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Nah, kalau kehendak kita bukan iradatun nafidah, kalau kehendak kita bukan iradatun nafidah, buktinya terkadang kita menghendaki A terjadi B. Terkadang kita ingin begitu terjadinya begini. Tidak sesuai dengan kehendak kita. Itu. Nah, itu kalau bedanya begitu kalau makhluk. Kalau makhluk itu banyak kehendaknya, banyak keinginannya, tetapi tidak pernah terjadi. Tapi suka ada keinginan makhluk yang terjadi. Nah, keinginan makhluk yang terjadi itu disebutnya adalah keinginan makhluk yang sesuai dengan kehendak Allah. Begitu. Sekali lagi, kehendak makhluk suka ada yang terjadi. Ini hendak begini, nanti kita rencanakan kita akan begini, lalu terjadi. Nah, terjadinya itu adalah karena sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah terdahulu kehendak Allah terhadap kita. Wa wuqu'u malam yasa muhalun. Dan terjadinya yang tidak dikehendaki Allah itu mustahil. Maksudnya ada kejadian mustahil, ada kejadian sekecil apapun, walaupun hanya sehelai daun yang jatuh, ranting yang patah, kasarnya, tidak ada yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ada dalam
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak-bapak Ibu-ibu di hikmah yang ke 171 ini. Jadi kepada kehendak Allah disandarkan segala sesuatu, dan kehendak Allah tidak disandarkan kepada sesuatu apapun. Itulah disebut iradatun nafidah, kehendak yang lurus. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki, Allah kerjakan. Allah buktikan langsung. Maka oleh karena itu, qarraba man sya'a bi amalin wala amalin. Maka Allah mendekatkan hambanya kepada Allah. Ada yang dekat hambanya kepada Allah karena beramal soleh, ibadah, dekat kepada Allah. Wala amalin, ada yang dekat dengan Allah bahkan langsung masuk ke surga tanpa amal, seperti Saharah Fir'aun, tukang sihir Fir'aun. Itu kan oleh Allah didekatkan kepada Allah dengan cara wasilah taluk oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga ia beriman. Setelah beriman dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nah, setelah mati dia dijadikan ahli surga. Nah, itu dia belum pernah beramal, belum pernah sholat, belum pernah wirid, belum pernah apa-apa. Tetapi Allah berkehendak dia masuk ke surga. Walaupun tanpa amal, masuk orang itu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa bauda minhum bi amalin, dan Allah jualah yang menjauhkan seseorang dari karunia Allah karena amal, karena perbuatan yang buruk dan biadabnya seperti Fir'aun. Nah, wa bauda wala bi amalin, dan ada juga yang karena tidak ada amal perbuatan. Bahkan amal perbuatan dia adalah ahli ibadah terus, tetapi oleh Allah ujungnya dijauhkan dari Allah, yaitu seperti Barsiso, Imam Barsiso, ya, Al-Abid Barsiso, ahli ibadah Barsiso, yang ceritanya sudah diceritakan kemarin. Nah, bapak-bapak ibu sekalian, panadaru ilal masyiati rahmah aw masyiati la'nah hakikatun, wa nadaru ila amalil abdi minal khari wa awsari syari'atun. Nah, di sini kita harus mempunyai pedang dua, harus mempunyai senjata dua. Ada syariat, ada hakikat. Kita melihat kepada kehendak Allah, baik kehendak rahmat atau kehendak laknat, itu adalah hakikat. Nah, jadi kalau hati kita melihatnya ke kehendak Allah. Jadi kalau kita melihat orang yang sedang ibadah, itu adalah iradah Allah. Tetapi iradah rahmat. Nah, tapi iradah rahmat. Kalau kita melihat orang sedang melakukan dosa, sama, itu juga hakikatnya iradah Allah, kehendak Allah, tetapi iradah laknat. Nah, jadi ada kehendak rahmat, ada kehendak laknat. Kalau kita bisa begitu, hati kita itu tandanya kita telah berhakikat. Jadi di dalam hati kita itu, kalau melihat orang yang ahli ibadah, oh itu iradah Allah, kehendak Allah, artinya kehendak iradah itu. Oh, kehendak Allah. Ditambah kehendak rahmat Allah. Kalau lihat orang yang melakukan maksiat, oh ini pun kehendak Allah, iradah laknat Allah. Nah, itu kalau hati melihatnya ke situ. Kalau hati melihatnya ke dalam, yaitu ke iradah laknat atau iradah rahmat. Tetapi kalau dohir, melihatnya ke amal manusia, amal dohir. Gitu.
Contoh, si fulan ahli ibadah, si fulan ahli amal soleh, si fulan tukang wirid, si fulan tukang duha, si fulan tukang tahajud. Nah itu namanya bahasa syariat. Syariat itu bahasa syariat. Si fulan pelaku dosa, tukang zina, tukang segala macam kelakuan dosa. Nah itu ucapan syariat. Tetapi balikan lagi seperti tadi, kalau melihat si fulan ahli ibadah, berarti itu kan di dohir di lisan, di dalam hati berarti kita katakan oh itu irodah rahmat Allah. Kalau melihat si fulan pelaku dosa, pelaku zina, pelaku mabuk-mabukan, berarti di dalam hati kita oh itu irodah apa? Irodah laknat Allah. Oh, bagus. Masya Allah, benar Pak Sinur Asia. Nah begitu. Jadi hati kita dan lisan kita bersamaan. Itu namanya syariat dan hakikat. Jadi kalau kita melihat orang yang melakukan kedoliman, melaku dosa, hati kita, lisan kita akan apa? Lisan kita akan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita mampu eh, kita benarkan, kita benarkan dengan lisan kalau mampu. Kalau mampu dengan kekuasaan kita, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu juga dengan hati, begitu kan? Jadi melihat melihat sesuatu yang sesuatu perbuatan dosa, misalkan ada ramai-ramai zina atau bagaimana atau mabuk-mabukan di rumah tetangga bagaimana, kita secara syariat membenci karena itu menurut syariat adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan oh dia pelaku dosa itu, melakukan dosa. Dia sedang mabuk-mabukan. Tetapi secara hakikat di dalam hati kita, kita akui bahwa itu adalah kehendak Allah, tetapi kehendak laknat. Begitu, kehendak laknat. Jadi kalau kita melihatnya ke situ, kita tidak akan sampai benci ke hati-hatinya, sampai ke hati kita benci selamanya, enggak. Karena kita membencinya pun karena Allah. Karena siapa tahu satu saat dia diberikan hidayah jadi baik. Begitu. Wala budda minal jam'i bainahuma. Jadi mau tidak mau ini harus mesti dikumpulkan antara hakikat dan syariat. Lisan kita mengatakan si fulan penjina, hati kita mengatakan itulah kehendak laknat Allah. Atau bahasa Arabnya irodah laknat. Lisan kita mengatakan si fulan ahli ibadah, hati kita mengatakan itulah kehendak rahmat Allah. Tuh, kan jadi pintar ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Ya, ibu. Contoh, aku tadi sodakoh. Itu bahasa syariat ucapan. Tetapi kalau dalam hati, oh tadi aku sodakoh itu kehendak rahmat Allah. Irodah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak selama anil ittiror, digabung syariat dan hakikat itu agar dia selamat dari tertipu, terperdaya dan dari diusir dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna man nadaru ila hakikatin faqat, karena kalau memandang ke hakikatnya saja ia akan tertipu. Apa-apa kehendak Allah itu tertipu dan terperdaya gitu. Kalau melihatnya hanya ke hakikat saja, ke hakikat semuanya memang itu adalah kehendak Allah, tetapi kita jangan hanya melihat ke hakikat, tetapi syariatnya pun kita lihat. Wa manadaro syariah fakot hujibaan hadratillahi ta'ala. Kalau orang yang hanya melihat syariat saja, ia akan dihalangi dari hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan melihat syariat saja, jangan melihat hakikat saja. Harus syariatnya dilihat dan hakikatnya pun dilihat. Lisannya berkata di syariat, hatinya berkata di hakikat. Si fulan yang ibadah itu, aku yang sholat itu, aku yang sodako itu, aku yang puasa Senin Kemis itu. Nah, kalau kita hanya melihat ke dohir, itu terhalang,
terdinding kita dari ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya aku sholat, aku puasa di lisan itu, tapi dalam hati ingat bahwa aku sholat itu adalah irodah rahmat Allah. Aku puasa itu adalah irodah rahmat Allah. Si bulan berzina, di dalam hati kita katakan si fulan irodah laknat Allah Subhanahu wa taala. Al haqiqatu muayyinah wa syari'atu mubayyinah. Hakikat itu menentukan, syariat itu menjelaskan. Itu. Hakikat menentukan, syariat menjelaskan. Si Fulan bin Fulan sedang dapat kehendak rahmat di hati kita, lalu dijelaskan oleh syariat dohirnya orang yang beramal soleh. Jadi begitu kita melihat orang yang beramal soleh, oh ini orang sedang mendapatkan irodah rahmat Allah, sedang dirahmat oleh Allah. Begitu kita sedang duduk di pengajian, sedang baca witir, sedang baca sholawat, sedang baca Quran, sedang tahajud, kita melihat diri kita sendiri. Oh, berarti saya ini sedang dikehendaki oleh Allah mendapat rahmat Allah. Jadi kalau orang lain suka baca Quran, kita tidak baca Quran, kita akan iri. Kenapa iri? Orang mendapatkan nikmat, kita tidak. Karena baca Quran itu adalah nikmat dari Allah, karena itu rahmat. Begitu. Jadi dia akan selalu memperbanyak amalnya. Memperbanyak amalnya untuk apa? Untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berkata, tidak ada seseorang pun melainkan sudah ditetapkan Allah, ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Jadi kita itu sudah diplot, kapling kita itu sudah ada, sudah disiapkan. Kita ahli surga, kita ahli neraka, itu sudah ada. Nah, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu ya berarti benar ya, kita harus diam sajalah, nggak usah ibadah. Kalau memang sudah ditentukan surga dan neraka, sudah ditentukan, berarti sudah aja, kita tidak usah beribadah, kata para sahabat. Kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah wahai sahabatku, beramalah, perbanyaklah amal, beramalah, duha, tahajud, baca Quran, baca salawat, beramalah. Karena setiap orang itu dimudahkan Allah bagi sesuatu yang diciptakan dia untuknya. Harus ingat, kalau diajali, kalau dari zaman dahulu orang itu ditetapkan Allah ahli surga, maka orang itu akan dimudahkan Allah jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diajali orang ini ditetapkan ahli neraka, maka Allah memberikan alamat ciri dimudahkan ia berbuat maksiat kepada Allah. Entah kenapa, semakin tidak sholat, semakin mudah rezekinya. Semakin jauh, semakin mudah rezekinya. Dimudahkan berbuat maksiat. Dan susah untuk berbuat amal ibadah. Nah itu pertanda. Kulun muyasarun lima huliqalahu. Setiap yang engkau diciptakan padanya, engkau dimudahkan dalam urusan itu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu sekalian, orang yang diciptakan Allah untuk pengisi surga, dia akan dimudahkan untuk ibadah dan beramal soleh. Kalau orang yang diciptakan Allah ahli neraka, dia akan selalu kesulitan untuk ibadah kepada Allah dan selalu dimudahkan untuk melakukan dosa. Syariat kita lakukan, hakikat kita lakukan. Jadi jadilah kita orang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat dijalankan, hakikat pun diiktikadkan. Begitulah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi kesimpulannya, setiap kehendak kita
tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak Allah tidak pernah tergantung dengan siapapun. Artinya, jika Allah memberi itu bukan karena dipinta, dan jika Allah tidak memberi bukan pula karena tidak dipinta. Allah memberi dan tidak memberi itu adalah iradatun nafidah, kehendak Allah yang lulus, artinya tidak pernah terpaksa oleh sesuatu apapun. Cuman Allah kasih alamat kita akan diberi kebahagiaan, kita disimpan oleh Allah di jalan sebelah kanan, dan alamat kita akan celaka, kita disimpan oleh Allah di sebelah kiri. Itu tinggal masing-masing kita menilai diri kita masing-masing. Kalau kita misalkan dimaukan tobat, masih dimaukan melaksanakan amal soleh, banyak amal soleh, berarti itu kita sedang ciri di mana itu, begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.